billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fahimna fi jami'il ulum wa faqihna fid din, amin ya rabbal alamin. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah Allahu 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 Allah la ilaha illallah. Riwayat Imam Muslim, Rasulullah berkata, la taqumus sa'atu hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqulu Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat selagi di permukaan bumi ini masih ada orang yang menyebut Allah Allah. As-sa'ah bisa juga diartikan tidak akan mengalami kehancuran, tidak akan bubar. Suatu lembaga, suatu kegiatan, suatu jamaah tidak akan bubar kalau yang ada di situ masih ada yang ingat Allah. Mudah-mudahan dengan kita rutin ngaji ini sebagai sarana kita zikrullah, ingat Allah, dengan harapan semoga kita tidak ditimpakan kehancuran atau musibah, terutama terhadap keluarga, terhadap masyarakat di mana kita berada, terhadap suatu bangsa, wabil khusus negara kita NKRI yang berfalsafah Pancasila. Kali ini saya mengambil judul Al-Ikhlas. Al-amalu jismun ruhul ikhlas. Amal, perbuatan ini seperti sekujur tubuh. Sekujur tubuh ini kalau tidak ada rohnya berarti mati atau tidak hidup. Begitu juga amal kegiatan sehari-hari ini, produktivitas kita ini tidak akan ada nilainya kalau tidak didasari dengan ruhul ikhlas. Kemarin al-iqdam kita sebutkan bahwa generasi muda, generasi yang produktif. Ya, kalau kita ini amal kita, perbuatan kita ini sudah
tidak bernilai kehidupan, dengan kata lain tidak didasari ikhlas, ya jangan diharapkan akan menghasilkan apa-apa. Orang hidup aja tidak. Jadi kita katakan begitu. Terutama ikhlas ini menjadi dasar. Kalau boleh saya katakan, saya punya urutan 5 jari. Jari 5 ini saya urut-urut. Kalau kita urut, ini harus ada bilangan 5. 1 berjiwa ikhlas, 2 bertujuan jelas, 3 berharap ridho dan rahmat Allah, 4 berhati bersih atau selamat, yang kelimanya berzikir, ingat Allah, zikrullah. Hati yang selamat itu hati yang selalu zikrullah. Kalau kita ingat Allah, zikrullah, hatinya selamat, tentu yang diharap itu hanya ridho dan rahmat Allah, dan yang dituju tidak ada lain kecuali Allah. Kalau kita balik dari atas, orang yang ikhlas itu hanya berharap ridho dan rahmat Allah, karena tujuannya jelas. Jadi kalau kita urut kembali lagi, ya, orang ikhlas itu tujuannya jelas, lillahi ta'ala. Kemudian yang diharap hanya ridho dan rahmat Allah, karena hatinya tidak bercampur apa-apa atau solukat. Ida solukat, solukal jasad, wa ida fasadat, fasadal jasad, ala wahyal qalbu. Sehingga hati yang sama itu hati yang sehat, hati yang bersih, solukat. Ilaman atau Allah biqalbin salim, orang yang hatinya itu selamat, itu yang apa tadi, yang bersih, itu karena selalu mengingat Allah. Jadi jari 5 ini bisa dihitung dari yang paling kecil, kelingking, atau dari jempolnya, terserah. Jangan dibuka. Nah, dalam hal ini ya, jari 5, atau saya punya filosofi jari 5 tentang ikhlas tadi, maka karena saya ngaji di Jaya Sekti, makanya saya labeli, saya namai filosofis yang 5 ini Ponco Sekti. Jadi kalau kita mau sakti, ya kita harus berjiwa ikhlas, bertujuan jelas, lillahi ta'ala, ya, berharap banyak rahmat dan ridho Allah. Tentu hati ini jadi bersih, ya. Karena ya, kita makan masuk ke perut, tidak masuk ke hati. Uangnya banyak, nggak mlebu neng jero hati, mlebu neng BRI, dikantongi. Nah, ini ya penasarannya orang-orang itu ya, hati. Kemudian nafsune ngebeki hati, ya wallahu a'lam. Kiamat lagi lah, kumusaat itu tak kuat dari mana. Nah, yang bisa berhati, yang disapu dengan zikrullah, zikir nyaponi hati supaya resik, sehingga hati ini menjadi kulus tadi atau ikhlas. Dalam ini ya, kita tidak bisa otomatis
belajarlah ikhlas ini ya, dengan setiap amal kita niati karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kalau kita belajar ikhlas. Belajar ikhlas itu tujuannya ya kudu jelas. Ojo kok diucapnya neng lisan tapi ati iki niat apa sing diamal niku krana. Sedangkan modelnya sekarang ini orang berubah amilus amal solihah angel ya nyapa kok angel amal solihah yang mergone atine orang diresiki kelawan zikrullah nek dikir kok ana lisan. Ya semoga dengan uraian ikhlas ini setapak demi setapak kita nanti akan bisa belajar ikhlas dan melaksanakan ikhlas sehingga benar jadi orang sakti. Sakti di dunia, sakti di akhirat. Angel kuwi. Ya untungnya Rasulullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tujuan jelas yang dimaksud di sini apa yang dikatakan beliau at-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam dada, di dalam hati, niat beramal karena Allah. Tapi sementara kita bahas pengertian takwa yang genep 5 jari. Takwa itu meliputi ilmu, amal yang dilakukan terus-menerus untuk menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah. Ojo jalankan perintah, menjauhi larangan. Ndak apa sing diperintah. Yang diperintah nggak tahu harus berilmu. Yang dilarang nggak tahu harus berilmu. Tidak cukup dengan ilmu, tapi ilmu yang diamalkan. Sudah diperintah sholat tidak menjalankan sholat, itu namanya belum amal. Takwa meliputi rangkaian 5 jari ilmu yang diamalkan secara istiqomah terus-menerus untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Diperintah tahajud hanya menjelang pemilu, namanya nggak istiqomah. Ya setiap malam namanya tahajud. Istiqomah. Nah, jadi ini kalau kita udah istiqomah ini, pengertian takwanya itu lengkap. Kalau tidak punya ilmu, ya ngaji seperti malam ini. Kalau sudah punya ilmu, ya diamalkan. Jadi sudah saya katakan, ayatnya enggak dihapus-hapus. Amanu wa amilus sholihah. Istiqomah. Kalau sholatnya itu kadang-kadang itu ingat, kadang-kadang lupa, itu ya nggak istiqomah.
seharusnya kita usahakan waktu sholat itu senantiasa kita dizikri. Sholat itu untuk mengingat aku Allah secara terus menerus. Makanya ada ayat yang menyatakan wa'ala sholawatihim daimin. Itu nanti bahasanya lain waktu. Yang penting ya, sampai pengertian takwa ini menyebabkan kita ini punya tujuan yang jelas. Umumnya yang nggak jelas karena nggak takwa. Nggak perlu saya uraikan panjang lebar. Tapi dikit-dikit lama-lama jadi mengerti, orang jadi bukit. Pepatah lama itu dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Malu bertanya itu sudah lama. Malu bertanya ya tidak masuk surga. Hanya jalannya surga. Kalau mas-mas yang belum menikah itu malu bertanya ya ora pena. Makanya tanya siapa calon kita. Diselingi sedikit kita ya agak umur biar kita nggak tegang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan tuwasi'u biha alainal hajjah wa tuhassinu biha alainal akhlaq wa tudafi'u biha alainal fitana wal balaya wa tuqaddu biha alainal hajat khususan li ta'allumina wa ta'limina uluman nafi'ah wa tuqarribu biha alainal asbab ma'arifallahil awwab. Alhamdulillahi rabbil alamin.